Hanya Gibran yang berani tanggapi Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Soal sosmed yang sedang hangat dipermasalahkan, pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Dan katanya lagi, pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan. Puan Maharani menyampaikan hal itu ketika menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu. Dan kemudian menjadi heboh. Pasalnya, Ganjar dalam kesempatan tersebut juga tak diundang di acara konsolidasi menjelang pemilu 2024. Lucu memang, tuan rumah justru tak diundang. Jika melihat dari tata bahasa dan kalimatnya memang terlihat rasa kesal, dongkol, iri, campur aduk menjadi satu. Dan perlu digarisbawahi, soal sosial media rasanya sudah tidak relevan lagi jika dipermasalahkan. Orang bodoh juga paham kalau sekarang ini zaman digital. Soal di lapangan itu kan hanya penegas alibi mencari pembenaran. Dan yang bikin makin tertawa lebar, si Puan ini mempersoalkan sosial media, tapi belakangan ini disinyalir beredar di WhatsApp ajakan untuk bergabung Halo Puan di semua sosial medianya, yang konon digalang relawan Puan, sungguh paradok. Pembaca Siward yang budiman bisa nonton info valid tersebut di acara Helmi Yahya Bicara atau YouTube-nya, yang bintang tamunya Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia. Tentu saja saya mempercayai info yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin, yang beliau saat mengatakannya saja sampai senyum-senyum geli gitu. Wajar, lah memang lucu, Puan ini jadi mirip anak ABG yang iri sama temannya, yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Begitulah kira-kira analogi sederhananya. Soal sosial media ini sebetulnya kebacut jika sampai dipersoalkan, sebab sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, kita pasti ingat pemilihan presiden di Amerika. Bagaimana seorang Donald Trump begitu cerdik memanfaatkan isu atau tren untuk menggalang suara mengambang. Tinggal melihat algoritma sosial media. Dan masih banyak sekali contohnya, dan rasanya seorang pemimpin daerah justru harus punya. Agar setiap masalah yang terjadi cepat tertangani. Sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat itu di diri Ganjar Pranowo. Baik akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube benar-benar dimanfaatkan untuk interaksi secara positif. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, menanggapinya di depan awak media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan kerja dengan turun langsung di lapangan dan melalui media-media atau medsos harus seimbang. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran menanggapi pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait media sosial diperlukan, tapi harus nyata kerja di lapangan. Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang, kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 27 Mei kemarin. Gibran Rakabuming Raka sudah barang tentu sangat paham tentang sosial media, sebab usahanya juga dulu benar-benar memanfaatkannya. Maka tak salah justru dia menganjurkan pegawai di Pemkot Solo untuk tidak meninggalkan sosmed. Sebab itu adalah salah satu cara untuk dekat dengan rakyat, berkaitan dengan pelayanan dan juga keluhan agar lekas ditangani. Saya kira hanya Gibran yang berani meng-counter attack seorang Puan, yang belakangan justru ada Halo Puan itu. Saya sedang tidak menyanjung Gibran, tapi apa yang disampaikannya benar adanya. Justru ini hematku, refleksi pemimpin masa kini yang paham kebutuhan zaman, smart, cermat, tanggap, dan melek teknologi terkini. Selalu update atas isu dan tren yang sedang seksi, bukan malah sebaliknya, mengkebiri orang-orang atau pemimpin yang kreatif dan inovatif hanya karena faktor iri, dengki, dan keki. Negara Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang smart. Sudah tak butuh lagi mesin tua atau pemimpin yang memegang erat sikap feodal, yang punya mental hanya mengandalkan kekuatan dan keturunan terah ini terah itu. Era dinasti sudah basi, apalagi kualitas generasinya nihil, hanya pandai jual tampang. Di gelas zaman dan negara lain juga hanya terus kangen masa lalu. Sudah saatnya menatap masa depan bersama para pemimpin muda yang cakap, tapi memiliki adab dan akhlak yang membumi. Demikian, salam. Ganjar Pranowo menjawab, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, lelaki penyuka sepeda ini begitu menyita perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Pemberitaan di media begitu masif, bahkan ada beberapa media nasional yang sampai membuat tagar untuk namanya tersebut. Barangkali kita semua sudah mengetahui sebab musababnya, hingga publik ramai-ramai membicarakannya. Sosok ini memang cukup unik dan menarik untuk disimak. Saya sendiri sampai menulis dan menyinggung seorang Ganjar Pranowo hingga 4 artikel sendiri di Seaword ini. Jangan-jangan saya sudah kepincut dengan sosok yang satu ini, atau mungkin Anda juga. Ganjar Pranowo, sejak namanya tak ada dalam daftar undangan acara PDIP di Jawa Tengah yang dihadiri oleh Puan Maharani langsung menjadi buah bibir. Sebab ketidakhadiran atau lebih tepat tak diundangnya Ganjar disampaikan dengan gamblang oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, nama yang belakangan tiba-tiba meroket namanya tersebut. Dan diburu oleh netizen pendukung Ganjar Pranowo. Dari ambisi nyapres di 2024, kelewat batas, ambisius, offside, genit, atau sibuk di sosmed sampai tuduhan membentuk pasukan di sosial media segala ada. Memang kalau dilihat Ganjar Pranowo salah satu tokoh publik yang terlihat sangat aktif di akun sosial medianya. Di laman Facebook sendiri, ada puluhan grup yang kesemuanya bermuara ke nama Ganjar Pranowo untuk 2024. Bahkan, beberapa di antaranya beranggotakan hingga mencapai ratusan ribu orang. Belum termasuk fanpage pribadi sebagai tokoh publik atau pejabat. Kendati saya meyakini ini pasti kreasi para pendukungnya sendiri. Begitu pula dengan akun Instagram pribadinya yang mencapai jutaan follower dengan average konten yang ditampilkan sebagian besar wajah sang gubernur Jawa Tengah ini dengan segala aktivitasnya, di samping kegiatannya sebagai gubernur. Kemudian, ada pula akun YouTube dengan jumlah subscribernya mencapai ratusan ribu orang tersebut. Kemudian ada pula akun YouTube dengan jumlah subscribernya mencapai ratusan ribu orang tersebut. Bahkan Ganjar Pranowo berkesempatan menjadi host di salah satu kanalnya. Di artikel sebelumnya, jauh sebelum soal sosial media menjadi buah bibir, saya juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang tokoh publik yang bergenit ria di sosial media, berdasarkan kinerja tokoh ini yang pantas gantikan Jokowi. Di dalamnya menyinggung tentang tokoh-tokoh publik atau pejabat pemerintahan yang sibuk bersolek ria di sosmed. Kendati tidak secara implisit, akan tetapi memang cukup banyak tokoh publik yang memanfaatkan sosial media sebagai jalan eksistensi dirinya. Tentu tidak ada yang salah, karena itu salah satu cara yang jitu untuk semakin mendekatkan diri dengan rakyatnya. Taubahnya para artis yang mengelola sebaik mungkin para fans bahkan para haters, yang justru dapat mendatangkan pundi-pundi si artis, AdSense, endorse, pemberitaan, dan segala macamnya itu. Akan tetapi tentu berbeda halnya dengan pejabat publik atas akun sosial media yang dimilikinya. Sungguh keblinger jika sampai digunakan sebagai ajang untuk mencari sumber penghasilan. Dan rasanya seorang Ganjar Pranowo tidak kepikiran hal tersebut. Tapi memang faktanya ada AdSense yang masuk di channel YouTube. Atas semua tuduhan tersebut, Ganjar Pranowo pun menjawabnya. Dia mengatakan di depan awak media kalau akun sosial medianya. Atas semua tuduhan tersebut, Ganjar Pranowo pun menjawabnya. Dia mengatakan di depan awak media kalau akun sosial medianya sudah ada sejak dia menjabat sebagai anggota DPR RI. Memang sejak memanasnya situasi yang menerpa dirinya dengan elit partai Puan Maharani, ditambah dengan Bambang Wuryanto alias Pacul, Ganjar yang biasanya ramah dengan awak media menjadi lebih irit berbicara. Nampak hati-hati sekali dengan mengeluarkan statementnya. Apakah ini perintah sang ibu ketum? Hanya Ganjar saja yang mengetahuinya. Jika memang benar seorang Ganjar Pranowo menelan kenyataan pahit terganjal menuju 2024 melalui partainya sendiri yang secara matematis siap bersaing dengan tokoh lain dengan rating elektabilitas yang tinggi tersebut, jelas ini sebuah keniscayaan yang harus diterima. Tapi buat saya pribadi tetap memiliki pendapat sendiri seperti yang pernah saya tulis di artikel sebelumnya, bahwa apa yang terjadi adalah isu yang dengan sengaja diciptakan untuk mengetahui sejauh mana respon publik. Sebab perhelatan Pilpres 2024 relatif masih cukup jauh dengan segala medannya yang pelik. Dan perlu dicatat ketua DPD PDIP bukan milik Bambang Pacul doang. Meski betul Pacul adalah ketua bidang pemenangan pemilu di tubuh PDIP, tapi masih ada 26 DPD PDIP dan sang ketum yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pilihan. Dan publik pun sudah pasti mengetahui bagaimana sosok Ganjar Pranowo dan PDIP. Dia adalah salah satu ikon PDIP untuk saat ini. Selain Jokowi dan Risma,
Tak mudah bagi partai untuk memunculkan tokoh yang dapat digandrungi, sebab prestasi semacam ini mahal sekali. Bahkan Puan Maharani sendiri, si putri tercinta Megawati, Puan sejak kemunculannya di dunia perpolitikan tanah air sama sekali tak mampu menarik simpati masyarakat, tidak nendang, dan fenomenal hanya sebatas dikenal, itu pun nyaris samar terdengar. Puan yang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti empuan atau perempuan panggilan untuk istri datuk, akan tetap stay sebagai nyonya besar di singgasananya sebagai putri mahkota saja, bukan dipandang sebagai sosok yang harus dikulik dan diikuti segala sepak terjangnya. Dengan kata lain, apa sih prestasinya? Kami ini butuh yang benar-benar berbuat untuk rakyat dengan segala terobosannya yang hebat. Begitu